Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawamul Hikam. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang ilmu dilalah dalam mantik. Jadi, dilalah sendiri diambil dari kata bahasa Arab, yakni dala ya dulu. Dilalah yang mempunyai arti petunjuk atau yang menunjukkan. Dalam ilmu mantik sendiri, dilalah yakni diartikan sebagai suatu pemahaman yang dihasilkan dari sesuatu atau hal yang lain. Misalkan adanya suatu asap yang terlihat dari belakang bukit, berarti kita dapat menyimpulkan di situ adanya api di belakang bukit tersebut. Dan terdapat istilah dal yang artinya yang menunjukkan atau petunjuk, dan juga ada madlul, yaitu yang ditunjuk atau yang diterangkan. Dan dilalah sendiri terbagi menjadi dua, yakni dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Lafziyah sendiri merupakan petunjuk yang berbentuk lafaz atau suara, dan sedangkan ghairu lafziyah yakni petunjuk yang tidak berbentuk kata atau suara. Dan dilalah lafziyah sendiri terbagi menjadi tiga, yakni tabi'iyah, akliyah, dan wada'iyah. Dilalah lafziyah tabi'iyah sendiri merupakan dilalah atau petunjuk berupa suara yang terbentuk secara alami. Sedangkan akliyah yakni dilalah atau petunjuk yang dibentuk oleh akal berupa suara yang rasional. Dan dilalah lafziyah wada'iyah yakni dilalah atau petunjuk yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda berdasarkan kesepakatan. Adalah lafziyah tabi'iyah, yakni ungkapan suara terkejut seperti au, aduh, dan lain-lain. Seperti tertawa, gembira, itu juga. Kemudian contoh dari dilalah lafziyah akliyah yakni adanya suara di balik kamar. Berarti kita mengetahui atau kita menyimpulkan di dalamnya ada seseorang. Dan dilalah wada'iyah kita bisa ambil contoh seperti nama pisang. Orang Jawa menyebut pisang itu gedang. Kalau orang Sunda, cao. Sedangkan orang Inggris, banana. Tapi sama-sama mempunyai makna pisang. Dan dilalah lafziyah wad'iyah sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni mutobaqiyah, yang kedua tadamuniyah, dan yang ketiga iltizamiyah. Mutabaqiyah sendiri merupakan dilalah lafaz yang menunjukkan makna yang lengkap. Misalkan orang berkata, "Saya beli rumah." Nah, di situ berarti kan dalam satu rumah itu terdapat pintu, jendela, terus atap, dan lain-lain. Maksudnya itu keseluruhan, lengkap. Kemudian tadamuniyah yakni lafaz yang kadang menunjukkan keseluruhan, kadang sebagian. Misalkan saya berkata, "Saya sedang memperbaiki rumah." Nah, di situ kita bisa menyimpulkan memperbaiki rumah itu atapnya saja, atau pintunya saja, atau dindingnya saja, hanya sebagian-sebagian saja. Dan yang ketiga yakni iltizamiyah, lafaz dilalah lafaz kepada sesuatu yang di luar makna lafaz yang disebutkan, tetapi terikat erat terhadap makna yang dikandungnya. Misalkan orang menyuruh tukang untuk memperbaiki espas yang runtuh.
Maka yang dimaksud itu bukan hanya asbesnya saja, melainkan dengan kayu penyangga asbes tadi. Karena sebab kayunya rapuh gara-gara hujan, maka asbesnya jadi runtuh. Dilalah ghairul lafdiyah juga terbagi menjadi 3, yakni sama, tabi'iyah, akliyah, dan wad'iyah. Bukan dari kata atau suara yang bersifat alami. Kemudian akliyah, dilalah yang bukan kata atau suatu suara yang dibentuk oleh akal pikiran. Dan wad'iyah, yakni dilalah yang bukan berupa kata atau suara yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda yang berdasarkan kesepakatan. Misal yang tabi'iyah, yakni wajah cerah menjadi dilalah atau petunjuk bahwa seseorang itu sedang bahagia, atau wajahnya merah sedang marah gitu. Kemudian akliyah, kamar yang telah dirapikan menjadi berantakan. Nah, di situ berarti ada orang yang telah masuk ke kamar kita. Dan yang ketiga yakni contoh dari wad'iyah, bendera kuning yang dipasang depan rumah orang Indonesia pada umumnya menggambarkan bahwa adanya keluarga yang meninggal dunia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.